Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Selamat berjumpa lagi dengan saya melalui video ya, untuk mata kuliah Strategic Planning Public Relation untuk kelas kelompok apa nih, lupa saya, kelas eksekutif yang pasti ya. Jadi melalui video ini saya ingin menjelaskan sedikit ke teman-teman bahwa untuk mata kuliah Strategic Planning Public Relation ini statusnya adalah mata kuliah inti konsentrasi. Jadi mahasiswa-mahasiswi konsentrasi Public Relation memang harus mengambil mata kuliah ini, harus lulus sehingga baru bisa menjadi sarjana. Jadi ya semua harus mengambil ya, suka tidak suka ya. Mengapa mata kuliah ini berstatus mata kuliah inti? Karena pemahaman tentang perencanaan strategis ini merupakan pemahaman yang mutlak untuk dikuasai oleh calon-calon public relation ataupun humas profesional ya. Berkaitan dengan mata kuliah Strategic Planning PR, sebetulnya yang patut untuk dikuasai atau dipahami oleh teman-teman yang mengambil mata kuliah ini adalah, pertama, Anda harus pahami dulu sebenarnya seorang public relation atau seorang yang berprofesi humas, mereka menjalankan tugas, aktivitas, kegiatan yang seperti apa. Karena kalau kita bicara tentang perencanaan strategis, berarti kan yang kita lihat adalah bagaimana humas berperan di balik perencanaan-perencanaan itu. Ya. Mengapa perencanaan strategis ini penting untuk dikuasai? Karena secara filosofis sebetulnya kalau kita bicara tentang strategic planning itu mewakili dua hal. Ini mewakili apa yang kita miliki, modalitas apa yang kita miliki, artinya apa yang dimiliki oleh perusahaan, institusi, lembaga, ya, dan juga tujuan-tujuan seperti apa yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh sebuah institusi, organisasi, lembaga, atau perusahaan. Itu filosofis yang mendasar, yang penting untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi memahami. Jadi sebuah perencanaan strategis mewakili dua hal itu setidaknya yang paling mendasar. Apa yang kita miliki dan apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai. Oleh karena itu, seorang humas ya, seorang public relation harus betul-betul memahami sebetulnya fungsi mereka apa, peran mereka yang harus mereka mainkan itu seperti apa. Nah, untuk menguatkan pemahaman itu, seperti yang sudah saya sampaikan juga di e-learning sebelumnya, saya minta kepada teman-teman untuk pahami kembali, baca kembali ya, apa sih yang dimaksud dengan public relation. Berarti kan di sini perintahnya adalah Anda pahami secara konseptual, secara teoritik ya, sebetulnya public relation itu apa, humas itu apa, sebuah profesi yang seperti apa, dengan definisi yang seperti apa. Ada logika sederhana ya, sebenarnya seorang PR itu kan seolah-olah menjadi jembatan antara manajemen dengan publik. Nah, publik di sini kan bisa publik eksternal, bisa juga publik internal. Jadi seorang humas, seorang public relation harus pahami dulu siapa nih publiknya. Publik eksternal siapa, publik internalnya siapa. Oleh karena itu teman-teman harus pahami stakeholdernya siapa, ya, publik internalnya siapa. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul, yang selama ini mungkin dialami oleh perusahaan, kita juga harus paham. Itu tadi kan konteks tadi kan sebenarnya kita miliki apa. Ada istilah SWOT, bagaimana kita bisa mengetahui ya, kita bisa menilai sebenarnya kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, peluang-peluang dan tantangan ke depan yang akan kita hadapi itu seperti apa. Nah, seorang humas harus bisa memetakan itu. Maksudnya apa? Dalam konteks ini maksudnya adalah ketika sebuah perencanaan strategis itu disusun, maka harapannya perencanaan yang disusun tersebut bisa dilakukan secara sistematis dan mampu menjadi solusi
atau jawaban dari berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sebuah institusi. Itu ya maksudnya. Oleh karena itu, kita bicara perencanaan strategis bukan sesuatu yang main-main. Bukan sesuatu yang dianggap bisa kita anggap sederhana. Balik lagi ke dasar filosofis tadi. Ini mewakili apa yang kita miliki dan juga mewakili apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai. Oleh karena itu banyak parameter yang harus kita lihat. Ya, kemampuan institusi kita, bagaimana kita memahami publik juga, ya, bagaimana kita mampu memahami opini yang berkembang di publik. Sebetulnya harapan, tuntutan publik kepada institusi kita itu seperti apa. Dengan kemampuan kita, maka apa yang akan bisa kita lakukan? Itu semua kan harus parameter-parameter yang memang harus bisa kita lihat dan kita perhatikan, kita jadikan rujukan dalam kita menyusun sebuah perencanaan. Oleh karena itu, melalui video ini saya minta teman-teman untuk kembali mendalami. Pertama, yang penting untuk didalami adalah Anda pahami lagi apa itu public relations, apa itu humas, apa fungsinya, apa tugasnya, aktivitasnya seperti apa, harus memainkan peran yang bagaimana. Silakan Anda perkuat lagi pemahaman itu. Saya yakin di mata kuliah sebelumnya ya, seperti di mata kuliah pengantar public relation atau teori-teori yang berkaitan juga dengan public relation, ataupun mata kuliah terkait ya, ini sudah banyak disinggung. Tetapi penting untuk dilihat kembali, diingat-ingat kembali, didalami kembali. Karena apa? Karena kita bicara dalam konteks apapun, mau bicara tentang strategic planning public relation, mau bicara tentang manajemen public relations, mau bicara tentang public relation politik, mau bicara tentang riset public relation, ataupun hal lain, manajemen krisis dan lain-lain, semua harus kembali lagi ke dasarnya adalah kita harus pahami bahwa seorang PR atau humas itu harus melakukan apa. Dia punya otoritas apa, punya kewenangan apa, mana yang menjadi wilayah humas, mana yang bukan, itu dipahami dulu. Itu ya. Jadi pahami itu. Kemudian yang kedua, tolong juga teman-teman pahami apa itu perencanaan. Apa itu perencanaan? Jadi definisi perencanaan itu apa? Kemudian juga ada elemen-elemen dalam perencanaan itu juga silakan teman-teman baca ya. Silakan Anda pahami. Ya. Kalau bahan bacaan banyak lah di hampir semua buku tentang public relations itu menyinggung tentang perencanaan strategis ya, karena ini memang hal yang penting sekali untuk dipahami oleh seorang PR ataupun humas. Ada beberapa mungkin hal yang penting juga untuk diketahui ya kalau kita bicara perencanaan ya. Tadi kan saya juga sudah singgung sebenarnya kekuatan kita di mana, itu berkaitan dengan apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan oleh sebuah institusi, oleh sebuah lembaga atau sebuah perusahaan ya. Kemudian juga dari perencanaan detailnya itu nanti wujudnya seperti apa melalui program-program kerja yang seperti apa, itu semua kan harus bisa mewakili apa yang menjadi capaian-capaian kita gitu. Jadi melalui video ini saya juga ingin memberikan sedikit latihan kepada teman-teman. Tolong teman-teman ambil satu kasus perusahaan, lembaga atau institusi ya. Anda pahami apa visi misi dari lembaga itu, apa visi misi dari perusahaan itu atau institusi itu. Boleh perusahaan pemerintah ya, boleh kementerian, boleh BUMN, boleh juga swasta, silakan aja yang bergerak di bidang apapun. Yang pasti di situ ada divisi humas atau public relation ya. Itu Anda pahami visi misinya. Nanti dari situ Anda coba latihan, Anda belajar. Jadi pertama pahami dulu visi misinya. Anda ambil satu kasus perusahaan tertentu, pahami visi misinya ya.
nanti Anda lihat lebih dalam lagi bagaimana perusahaan itu mencoba untuk mengejawantahkan atau menerjemahkan visi misi perusahaannya. Nanti kan Anda bisa lihat melalui program-program yang dilakukan atau melalui perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Kita nggak bisa lepas dari visi misi, karena semua yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau institusi harus berangkat dari visi misi perusahaan. Makanya di dalam kajian-kajian public relation kita juga bicara tentang budaya organisasi. Jadi semua harus menerjemahkan dari visi misi itu ya. Jadi sekali lagi melalui video singkat ini tolong pertama Anda pahami tentang public relation atau humas berkaitan dengan perannya, fungsinya, tugasnya ya. Kemudian kedua, tolong pahami tentang apa itu perencanaan secara konseptual ya. Yang dimaksud perencanaan apa sih, definisinya seperti apa, adakah elemen-elemen dalam perencanaan yang harus diperhatikan oleh kita. Kemudian yang ketiga adalah tolong Anda ambil satu kasus institusi atau perusahaan atau lembaga, Anda pelajari visi misinya dari perusahaan itu. Itu dulu 3 hal yang penting Anda lakukan yang ingin saya sampaikan melalui video ini. Artinya satu, sebelum saya tutup, ada kata kunci penting yang Anda perhatikan, bahwa seorang public relation atau humas harus punya pemahaman dan menguasai tentang bagaimana menyusun perencanaan strategis. Kedua, mengapa penting untuk memahami perencanaan strategis? Karena berkaitan dengan 2 hal, yakni mewakili kemampuan yang kita miliki, modalitas yang kita miliki, dan juga mewakili apa capaian yang ingin dituju. Itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video singkat kali ini, melalui pokok bahasan mata kuliah Strategic Planning Public Relation untuk hari ini. Nantikan video-video saya selanjutnya tentu dengan pokok-pokok bahasan yang berbeda, masih di mata kuliah Strategic Planning Public Relation. Selamat membaca, selamat mendalami, selamat berdiskusi ya, dan juga beranikan diri untuk melakukan simulasi-simulasi serta banyak membaca atau mengamati kasus-kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang dilakukan oleh public relation atau humas. Itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Jadi selamat membaca ya, dan juga mencari kasus-kasus untuk membangun pemahaman kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa e-learningnya tetap dikunjungi, isi absensi, kemudian juga pelajari perintah-perintah kalau memang ada latihan-latihan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya dan juga di proses pembelajaran online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.